selamat siang Bu Ari, selamat siang Pak Kris. Selamat siang Pak Seto. Pak Seto. Iya, ini untuk Bu Ari ya. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama melakukan kegiatan coaching. Ya. Bu Ari sudah siap ya? Ya. Bu Ari sebagai coach dan Pak Christian sebagai coach. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, saya akan menyampaikan beberapa poin, khususnya kepada Bu Ari sebagai coach dalam melakukan kompetensinya sebagai coach ya. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai observer akan mengamati dan menilai berjalannya kegiatan coaching. Apakah kegiatan coaching sudah berjalan sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Bu Ari memberikan pertanyaan berbobot pada coach, kemudian bagaimana coach menanggapi atau merespon pertanyaan dari coach. Nah, ini yang diutamakan adalah prinsip kemitraan. Jadi sudah siap ya Bu Ari, kita akan menggunakan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama untuk Ibu Ari yaitu, kompetensi apa sih yang akan dikembangkan oleh Bu Ari di dalam coaching kali ini? Baiklah Bapak, mohon izin menjawab. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Demikian. Oke, terima kasih jawabannya sudah saya catat. Kemudian pertanyaan yang kedua ini Bu Ari, kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi oleh Bu Ari? Baiklah, kompetensi yang ingin saya observasi adalah mengenai mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, oke, sudah saya catat ya Bu ya. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Ari dalam proses coaching kali ini? Baiklah, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi atau paling tidak menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Luar biasa kelihatannya Bu Ari sudah siap untuk menjadi coach pada kesempatan kali ini. Dan untuk itu silahkan Bu Ari dan Pak Christian melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Saya off cam ya, nanti saya coba akan on cam waktu-waktu. Monggo, dipersilahkan. Baik, selamat siang Bu Ari. Selamat siang Pak Kris. Gimana kabarnya Bu Ari? Alhamdulillah baik. Kabarnya Pak Kris bagaimana? Wah, ini saya lagi agak sedikit bingung nih Bu Ari. Ini kelihatannya agak galau ini. Ada apa ini? Agak galau ini. Saya tuh kan sejak awal semester 1 kemarin diberi kepercayaan oleh Pak Kepala Sekolah menjadi Kepala Perpustakaan ini Bu. Wah, hebat Pak. Oke, saya sebenarnya ya senang karena dapat kepercayaan baru, tapi setelah kurang lebih berjalan 1 semester ini Bu, masuk semester 2 ini saya lihat kok jumlah siswa yang berkunjung ke perpustakaan itu kok sedikit sekali. Nah, ini juga berbanding lurus dengan minat baca anak-anak ini loh Bu, kok nggak banyak gitu loh. Jadi saya lagi punya masalah di situ Bu Ari. Oh, itu berarti pertemuan kita hari ini panjenengan memang sengaja mau berdiskusi nggih Pak nggih, kaitannya dengan tugas panjenengan sebagai koordinator perpus nggih Pak nggih. Selamat nggih Pak nggih atas amanah dan kepercayaannya, luar biasa sekali. Tetapi Bapak mempunyai permasalahan yaitu tingkat kunjungan siswa atau tingkat minat baca siswa di perpustakaan Bapak tidak sesuai yang diharapkan. Begitu Pak Kris? Oke Bu, laras Bu. Jadi saya berharap nanti ini misalnya Bu Ari ini tidak ada acara, lagi nggak sibuk, ini saya minta ya pandangannya lah biar saya dapat pencerahan. Jadi biar lebih banyak anak yang datang ke perpus dan lebih banyak anak yang mau membaca itu Bu. Oh yes, siap. Jadi tujuannya pertemuan kita hari ini apa Pak? Itu tadi Bu, jadi menemukan solusi bagaimana agar kunjungan anak-anak di perpustakaan ini lebih
banyak dan juga minat baca anak-anak semakin meningkat gitu Bu. Oh iya, baiklah. Ini sambil saya catat nih Pak. Oke, Bu. Baiklah Pak Kris, kalau boleh saya tahu ini ya. Ini kira-kira sudah berlangsung berapa lama nggih? Ini saya menjadi kepala perpus kan kurang lebih 1 semester yang lalu ya Bu ya, awal tahun pelajaran. Jadi ini ya sudah berjalan sekitar 7 bulanan lah Bu. Dan saya lihat amati dari data pengunjung perpus sama peminjam buku itu kok sedikit sekali itu. Oh begitu. Ya sebetulnya harapan Pak Kris apa? Yang Bapak harapkan tuh yang seperti apa? Harapan saya ya banyak siswa yang datang ke perpustakaan dan juga banyak yang meminjam buku gitu untuk dibaca gitu. Oh begitu, harapannya seperti itu. Kalau Pak Kris punya harapan seperti itu, saya yakin Pak Kris pasti punya potensi atau kekuatan untuk mencapai harapan-harapan seperti itu. Misalnya bagaimana Pak Kris? Sebenarnya kalau perpustakaannya sekarang sudah lumayan nyaman Bu, kan sudah ada tempat bacanya, juga sudah dilengkapi AC. Itu jadi menurut saya suasana perpustakaannya sudah menarik gitu Bu. Cuman ya itu nggak banyak yang datang ke sana itu loh Bu. Oh ya, terus kira-kira suasananya juga kondusif untuk siswa membaca gitu nggak perpusnya Pak Kris? Sebenarnya kalau dibilang kondusif ya cukup lumayan Bu, cuman memang lokasinya memang agak di atas, jadi memang posisinya tidak di lantai 1 Bu, jadi anak-anak harus naik tangga dulu untuk bisa ke perpustakaan. Mungkin itu salah satunya nih, salah satunya kenapa anak mungkin jarang atau malas berkunjung ke perpus nih Pak. Oh ya, mungkin bisa itu juga ya Bu ya. Iya, tapi saya yakin di antara kendala itu pasti ada peluangnya. Nah, apakah ada peluangnya Pak Kris? Sebenarnya kalau saat ini ya Bu, di masa ini kan anak-anak itu sukanya main gadget ya Bu. Kebetulan di sekolah saya itu diizinkan anak-anak pakai gadget. Nah, sebenarnya itu saya sempat kepikiran bagaimana kalau perpustakaan sekolah itu ya punya akun media sosial gitu, artinya untuk mempromosikan buku-buku yang ada, juga fasilitas yang ada di perpus biar anak-anak itu tahu ternyata bukunya banyak gitu. Cuman ya sampai sekarang belum terlaksana itu Bu. Itu ya sudah sempat saya pikirkan sebenarnya. Oh, berarti selama ini perpusnya belum ada akun media sosialnya ya Pak ya? Atau memang belum ada yang mengelola atau adminnya gitu? Kesulitan saya di situ. Jadi sebenarnya saya udah punya inisiatif mau membuat gitu, tapi karena kesibukan jadi saya juga belum bisa merealisasikannya, jadi baru sebatas angan-angan saja Bu. Oh gitu, berarti peluangnya sudah ada ya, ingin membuat akun media sosial dan ini nanti dimaksimalkan gitu ya Pak ya? Ya mungkin. Wah, saya jadi inget ya, ini dulu ide saya di awal tapi saya lupa. Ini mungkin nanti saya bisa kerjasama dengan penjaga perpus ya Bu ya, kan nggak harus saya yang mengerjakan ya Bu ya. Oh iya, kan kita bisa mengoptimalkan kompetensi atau kemampuan staf perpus. Tentunya kayak sekolahnya Pak Kris kan stafnya tidak hanya 1, dan itu bisa kita kembangkan potensinya untuk mengelola akun media sosial ini, apalagi orang-orang zaman sekarang kan pastinya melek teknologi sekali. Kebetulan petugas perpusnya juga masih muda Bu, pastinya ya bisa. Nah, apalagi anak muda, pasti IT-nya bagus. Iya Bu, makasih Bu, ini malah jadi pencerahan nih. Saya ingat sendiri rencana saya awal dulu tapi belum saya laksanakan. Oh iya, kira-kira Pak, dari idenya Pak Kris tadi, kira-kira ada kendalanya enggak? Ya mungkin kendalanya yaitu kan saya harus berbicara dulu dengan petugas perpustakaan ya, mungkin ini satu hal yang baru buat beliaunya juga, walaupun beliaunya masih muda, tapi paling enggak saya juga harus memikirkan contohnya yang sudah berjalan itu yang mana itu ya. Mungkin karena selama ini belum ada contoh yang kami pelajari ini Bu, ini mungkin kami kekurangan contoh ini Bu ya, butuh contoh mungkin Bu ya. Karena saya sendiri juga kurang pengalaman dalam hal itu Bu. Kira-kira selain
memaksimalkan potensi dari staf perpus, terus meningkatkan pengelolaan media sosial gitu, Pak Kris ada ide lagi nggak atau gagasan lain gitu? Mungkin nganu ya Bu ya, kadang itu beberapa anak yang sudah suka ke perpus itu bilang kalau wah bukunya kok kebanyakan pengetahuan gitu. Mungkin perlu nambah koleksi buku mungkin ya Bu ya, buku cerita itu ya Bu ya. Kalau di tempat kami Pak. memang kebetulan masih banyak buku pengetahuannya daripada buku non fiksinya Bu. Itu mungkin. Jadi kecenderungannya anak remaja zaman sekarang kan buku-buku yang di luar seperti buku teks yang masih pelajaran gitu ya itu mungkin bisa ditambah koleksinya Pak. Iya. Kalau masalah pembiayaan saya yakin sekolahnya Pak Kris mungkin bukan masalah lagi ya kalau masalah pembiayaan ya. Iya Bu, wah ini juga malah kepikiran di sini saya ya, ini bisa ya ini menambah koleksi buku. Nah mungkin juga ini bisa saya kaitkan dengan yang media sosial Bu ya, mungkin saya bisa bikin polling ini anak-anak mau minta buku apa. Ini kalau kita bisa memfasilitasi nanti mungkin bisa semakin menarik ini Bu ya, anak-anak mau jadi mau ke perpus ya Bu. Iya bisa Pak, pasti akan menarik anak-anak lebih meningkatkan minat anak-anak. Pak Kris, kira-kira untuk ide-idenya Pak Kris, kira-kira ukuran keberhasilannya apa nggih? Kalau saya sih ya sederhana saja Bu, mungkin melihat dari daftar kehadiran dan juga peminjaman buku ini, kalau jumlahnya semakin banyak kan berarti kan ya ada efeknya yang sudah baik yang berlangsung gitu ya Bu ya. Kalau apa yang berarti tingkat kunjungannya meningkat gitu ya. Tingkat kunjungan dan tingkat meminjam bukunya ya Bu ya. Ya betul. Itu yang bisa dilihat langsung ya, bisa diamati langsung. Idenya Pak Kris ini luar biasa sekali. Saya kok ya baru kepikiran ini ya Bu ya, setelah ngobrol sama Bu Hari ini kok jadi kepikiran. Padahal mungkin dulu saya pernah mikir seperti ini, cuman karena nggak dilakukan jadi lupa Bu ya. Berarti harus segera ambil tindakan ini, nanti harus segera merancang action ya Pak. Sudah luar biasa sekali idenya Pak Kris, gagasannya Pak Kris ya ini ya. Nah kira-kira kapan sih ide ini atau gagasan ini akan direncanakan gitu, kira-kira kapan? Mungkin setelah diskusi ini saya bisa langsung ngobrol nih Bu dengan petugas perpus. Kebetulan ini juga belum jam pulang sekolah, ini masih ada di sekolah. Nanti tak ngobrol-ngobrol dulu ini tentang idenya. Nanti kalau sudah ini kan juga termasuk pembiayaan ya Bu ya. Jadi saya harus ngobrol ke Pak Kepala Sekolah juga, apakah ide saya ini juga bisa difasilitasi di semester ini juga atau harus menunggu ke tahun ajaran depan gitu Bu. Mungkin itu yang pertama mau saya lakukan gitu. Bagus Pak Kris, saya dukung ya. Oke Pak Kris, selanjutnya untuk melaksanakan rencana atau ide gagasan dari Pak Kris tadi tentunya kan harus didukung dengan keinginan atau komitmen ya, komitmen yang kuat dari Pak Kris. Mungkin juga ada pihak lain yang dilibatkan. Nah yang ingin saya tanyakan ini, kira-kira komitmen Pak Kris terhadap rencana aksi ini bagaimana? Iya, kalau saya pribadi sih sebenarnya ini saya juga berpikir memang kalau kita lihat survei itu banyak yang ngomong Indonesia tuh tingkat kesadarannya membaca buku kan kurang juga Bu. Nah sementara itu kita mau mengajak anak-anak baca buku, berarti mungkin saya mulai dari diri saya sendiri Bu. Saya ngajak teman-teman guru juga untuk pinjam buku dulu. Jadi kalau kitanya sudah kuat, jadi kita menyemangati anak-anaknya juga semakin kuat. Tetapi saya berkomitmen sih untuk hal ini, apalagi saya punya tanggung jawab sebagai kepala perpus gitu Bu. Jadi saya akan menjalankan rencana-rencana yang tadi kita sudah diskusikan, dan menurut saya juga rencana yang bagus itu gitu Bu. Berarti komitmen Pak Kris akan dilaksanakan dalam waktu yang secepatnya, kemudian juga menjadi teladan menjadi teladan membaca untuk lingkungannya. Kenapa tidak menjadi duta baca sekalian Pak Kris? Wah nanti saya nyaingi kakak saya nanti.
Iya, iya, bagus sekali. Oke Pak Kris, kira-kira ini untuk mendukungnya ini kira-kira ada enggak pihak lain yang mau Pak Kris gandeng atau mau Pak Kris libatkan itu siapa kira-kira? Mungkin nganu Bu, yang pertama mungkin guru bahasa ini Bu, karena saya lihat ini selama ini yang suka ke perpus itu biasanya karena ngerjain tugas bahasa Bu. Ya, Jadi identiknya mungkin, seperti ya, itu. mungkin saya akan kembangkan lagi, mungkin saya minta memberikan penugasan itu yang berkaitan dengan membaca buku dan juga mungkin bisa membuat review buku Bu. Nah nanti bisa dikolaborasikan kalau nanti sudah punya media sosial itu bisa dimasukkan jadi konten dan itu kan juga bentuk promosi juga. Selain itu juga mungkin kemarin tuh saya sempat diajak ikut kegiatan LDKS itu. OSIS itu sepertinya punya si literasi, nah itu mungkin bisa saya ajak juga nih Bu ya. Saya juga kok baru ingat ini ya kemarin ikut LDKS itu seperti itu. Ya, ternyata idenya Pak Kris banyak loh. Tinggal kita menyusun waktu yang tepat, terus berkomunikasi dengan pihak-pihak lain yang mau diajak berkolaborasi, terus rencananya bisa dijalankan sesegera mungkin. Luar biasa Pak Kris. Terima kasih Bu Ari. Pak Kris, apakah ada tindakan-tindakan yang bisa Pak Kris antisipasi apabila ada gangguan atau kendala dalam Pak Kris melakukan aksinya atau rencananya nanti? Kira-kira ada enggak? Mungkin ya ini karena masih awal, kalau saya langsung berikan sepenuhnya ke petugas perpustakaan ya untuk mengelola sosial media ini, mungkin saya juga harus mendampingi, tapi di samping itu mungkin saya perlu studi banding nih Bu. Nah, sepertinya di tempat Bu Ari itu ya perpustakaannya lumayan ya Bu ya. Saya dengar-dengar itu Kak juga cukup terkenal di Salatiga perpustakaannya SMP Negeri 2 itu ya. Biasa aja Pak Kris, tapi Pak Kris kalau mau berkunjung ke perpustakaan kami sangat terbuka dengan senang hati, monggo diatur waktunya, kami persilahkan dengan tangan terbuka Pak Kris. Oke, kalau saya pikir sih kalau lihat yang sudah berjalan dengan baik itu kan lebih gampang gitu Bu. Istilahnya kita nyontoh aja gitu biar berjalannya lebih enak gitu Bu. Nah ini sebagai antisipasi kalau program kita nggak berjalan ya kita lihat dulu yang lain bagaimana biar bisa berjalan gitu. Mungkin seperti itu Bu. Bagus sekali Pak Kris. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih dari diskusi kita ini. Kira-kira Pak Kris punya tindak lanjut enggak untuk aksi ini? Ya, tindak lanjutnya ya itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin itu ya masalahnya itu bisa juga karena tadi lokasi itu tadi di awal bicara kita ya, mungkin nanti saya juga diskusi dengan Pak Kepala Sekolah apakah memungkinkan lokasi perpus ini dipindah di tempat yang lebih strategis. Yang kedua, menarik untuk anak gitu ya. Yang kedua mungkin juga menambah fasilitas buku baru yang non fiksi tadi. Yang ketiga tadi pemanfaatan sosial media ya Bu ya. Dan yang terakhir tadi diskusi kita ngobrol tentang masalah belajar dari perpustakaan lain ya. Mungkin itu beberapa yang akan saya lakukan. Tindak lanjutnya ya menghubungi petugas perpus, kepala sekolah, rekan guru, dan nanti juga mungkin pelibatan anak OSIS. Mungkin itu ya Bu ya. Mantap sekali Pak Kris. Saya juga berharap mudah-mudahan rencana aksi dari Pak Kris yang ide dan gagasannya luar biasa tadi bisa segera dilaksanakan dan diimplementasikan, dan Pak Kris bisa mendapatkan hasil sesuai yang sudah diharapkan. Amin Bu, amin Bu. Bagaimana Pak Kris? Wah, apakah sudah ada sedikit pencerahan? Ya, saya sedikit lega ini Bu, saya malah sudah dapat ide-ide baru yang nanti rencananya akan saya terapkan untuk perpustakaan sekolah saya ini. Terima kasih loh Bu Ari sudah menyempatkan waktunya, sudah membukakan jalan ini ya. Mungkin walaupun tadi sebenarnya jawabannya banyak yang dari saya, tapi paling tidak tapi luar biasa isinya Pak. Oke, begitu Bu Ari, mungkin ini bisa lanjut karena pasti Bu Ari ada aktivitas lain. Sekali lagi matur nuwun untuk motivasinya dan juga untuk saran-sarannya. Matur nuwun Bu. Sami-sami, monggo Pak Kris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, luar biasa Bu Ari tadi sudah melakukan proses coaching terhadap Pak Christian mengenai perpustakaan ya. Ya, Bu Ari, ini ada beberapa pertanyaan nih. Saya masih meninggalkan beberapa pertanyaan. Ini ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ari agar dijawab. Begitu ya. Bu Ari, sebenarnya sih apa saja yang sudah Bu Ari lakukan pada saat Bu Ari melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diharapkan? Baiklah, Pak Seto, mohon izin untuk menjawab. Dalam kegiatan coaching ini tadi, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, perencanaan aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa membantu Pak Kris dalam hal ini sebagai coach untuk menyampaikan permasalahannya dengan leluasa dan menemukan solusinya. Iya, oke, Bu Ari. Yang pasti coachingnya luar biasa ya Pak Ari, dan menurut pengamatan saya kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik dan alurnya sih sudah sesuai dengan alur tirta, dan Bu Ari juga sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Kris bisa menemukan solusi untuk permasalahannya. Nah, dan juga coaching sudah dilakukan dengan prinsip kemitraan, dan bagi saya itu sudah sangat baik sehingga Pak Kris sebagai coach tertolong dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ari. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu Ari, kompetensi apa yang akan Bu Ari kembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang sudah dilakukan? Baiklah, kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan lebih memahami lagi alur tirta, sehingga saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan coaching mungkin di lain kesempatan. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Iya, oke, luar biasa Bu Ari, dan saya pikir sesi kita sudah cukup. Saya sudah banyak belajar dari Bu Ari, dan apa yang sudah dilakukan Bu Ari sungguh luar biasa, dan saya berharap Bu Ari dapat lebih meningkatkan kembali skill coaching yang Bu Ari miliki sehingga bisa membantu rekan-rekan guru yang lain dan juga mungkin nanti para siswanya. Baik Bu Ari, terima kasih. Silahkan melanjutkan aktivitas kembali. Selamat bekerja ya. Kita ketemu lain waktu ya Bu Ari. Selamat siang Pak Christian, Pak Reto, Pak Seto. Halo Bu Ari, Halo. selamat siang. Gimana kabarnya? Baik-baik Bu. Kali ini kita akan melaksanakan coaching ya. Bu. Di mana Pak Kris sebagai coachnya dan Pak Seto sebagai coachnya, betul ya? Terus Bu, terus. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan coaching kali ini, ada beberapa poin yang akan saya tanyakan yang kaitannya dengan kompetensi coach kali ini. Tentunya berkaitan dengan kompetensinya, Kemudian saya akan menilai dan juga mengamati kegiatan coaching ini apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Pak Kris memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, juga kemudian bagaimana coach bisa menanggapi serta merespon pertanyaan dari Pak Kris. Terus yang diutamakan dalam kegiatan coaching ini adalah nantinya adalah prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Siap Pak Kris? Siap Bu Ari. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Pak Kris kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik, pada coaching pada siang hari ini yang akan saya kembangkan adalah yang pertama pastinya kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan apa yang dialami oleh Pak Seto, seperti itu. Jadi, baiklah. Kemudian beralih ke pertanyaan yang kedua. Kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi oleh Pak Kris pada kegiatan coaching hari ini? Iya, coaching dengan Pak Seto ini nanti yang secara spesifik ingin saya observasi adalah tentang mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Seto. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak Kris, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Kris dalam proses coaching kita kali ini? Ya, saya berharap dari permasalahan yang nanti akan diutarakan Pak Seto bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan tersebut. Jadi saya hanya mengarahkan, bukan memberi solusi, tetapi hanya memberikan arahan saja. Saya yakin nanti Pak Seto bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Gitu Ibu. Baiklah Pak Kris, Pak Seto, demikian kegiatan praobservasi saya pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan coachingnya berjalan lancar, ya. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Christian dan Pak Praseto Sumirat. Baik, terima kasih Bu Ari. Saya izin off cam, ya. Monggo. Pak Kris punya waktu ndak ini? Wah, kita kok lagi galau nih, kenapa Pak Seto ini? Iya, Pak Kris. Pak Kris, kita ke yuk beli bakso di kafe yuk. Oh, boleh. Ini kita kok masalahnya kok serius banget ini. Kenapa ini? Wah iya ya Pak, sampai bikin saya lapar ya Pak. Ini saya itu penasaran ya Pak. Kenapa Bu? Itu baksonya, ayo Pak, baksonya pakai mie enggak Pak? Saya kosongan aja Pak, bakso tok. Oke, kosongan 2 ya. Iya, siap. Iya Pak. Oh, saya itu kan punya murid Pak. Laki-laki. Walah, Juan itu. Gimana? Winter Pak. Winter neng sayangi Pak. Apa ini? Usilnya minta ampun. Dia tuh tidak pernah mau duduk di kursinya Pak. Usilnya minta ampun. Neng winter Pak. Saya mau ngukum ya kok yo pinter. Ora nyeneni kok yo kebangetan. Nah, saya tuh sampai harus bagaimana ini anak itu. Wah, saya pusing Pak. Mumet tenang saya itu. Ya saya ini Pak Seto ini muridnya laki-laki atau perempuan ini Pak? Cowok Pak. Wis toh. Wah, kecil itu langsing dia tuh pinter badminton, atlet Pak saja nih. Tapi itunya juga bagus, apa namanya? Sisi pengetahuannya tuh Pak, kognitifnya juga bagus dia Pak. Neng usil itu temennya dikerjai kayak, dibully kayak, walah ribet Pak. Oh jadi Pak Seto ini mau ngajak ngobrol saya, ingin cari solusi gitu ya Pak ya. Kira-kira bagaimana menangani anak seperti ini ya, pinter neng usil. Nggih Pak, pinter neng usil minta ampun. Bah, saya sampai pusing harus gimana. Wah, baik Pak, semoga dari diskusi kita nanti kita sama-sama bisa menarik kesimpulan solusi apa yang harus diambil untuk anak kita yang spesial nih ya Pak ya, kalau boleh kita ngomong spesial. Iya, spesial Pak. Disampaikan usil neng pinter atau pinter neng usil itu ya. Nggih. Saya sampai bingung Pak, pinter neng usil minta ampun. Iya. Nah, kira-kira selama ini Pak Seto yang sudah dilakukan apa ini untuk mengidentifikasi latar belakang dari anak tersebut, kenapa kok suka usil? Saya itu tuh sebetulnya yang nggak terlalu banyak pakai identifikasi klinis-klinisan. Yang saya yakin sebetulnya anak itu ya normal. Artinya normal itu ya seperti anak yang lainnya ya, bukan artinya dia punya anak berkebutuhan khusus, itu tidak Pak. Tapi memang anak itu pertama itu nggak mau duduk Pak, ngaku aja terus gitu. Saya tuh mikir-mikir, apa bocah iki masuk sinau kok yo mlaku gitu kan, ya nggak mungkin toh Pak. Terus saya tuh ya kan harusnya duduk ya nggak ganggu temennya. Enggak Pak, jalan sana jalan sini, ini tugas sebar Pak. Saya mau mengidentifikasi gimana wong ya orang tuanya saja sampai tobat loh Pak saja nih Pak. Orang tuanya saja sampai angkat tangan ya. Iya. Nah kira-kira nih Pak Seto kan sebaiknya kalau kira-kira Pak Seto diminta untuk mengidentifikasi terlebih dahulu itu yang paling bisa dilakukan awal itu apa kira-kira Pak Seto ya?
aku tuh pengamatan Pak. Ini kalau pengamatan saya ya Pak. Itu tuh dia itu tuh terutama kalau matematika, dia itu seneng klesotan itu loh Pak. Jadi tidur di lantai itu loh Pak. Jadi kalau dia tuh klesotan, dia tuh asik gitu Pak kalau dia klesotan. Tapi kan yo mosok klesotan di lantai itu lah yo kotor. Seringkali saya ingatin. Ini jadi kalau di lantai itu ya anaknya kompetitif, anaknya juga tenang, nggak nganggu teman-teman yang lain. Berarti kalau misalnya nih Pak Seto saya minta menilai anak ini dari 1 sampai 10 secara kognitif dan juga secara perilaku ya. Pak Seto kasih nilai berapa ini untuk anak ini? Kalau kognitif yo 9 ya Pak. 9. Kalau perilaku yo 4 ya Pak. Lah. Nah kalau harapannya kalau kognitifnya mungkin sudah cukup ya Pak 9 ya, karena 9 itu sudah baik ya. Kalau secara sikapnya Pak Seto harapannya nilainya jadi berapa ini kalau dari Pak Seto? Ya sama 9 Pak. Artinya saya tuh pengen ya kognitifnya bagus. Tingkah lakunya juga bagus, sama-sama 9 ya. Seimbang Jadi gitu ya, 4 lagi tapi 9 biar seimbang. Nah, kalau tadi Pak Seto sudah menyampaikan selama ini sudah mengamati ya. Jadi sebenarnya sudah bisa melihat. Jadi kira-kira kekuatannya anak ini itu apa itu ya Pak menurut Pak Seto? Tadi kalau sedikit tadi disampaikan matematikanya bagus ya Pak ya? Iya, matematikanya bagus. Juga kalau klesotan. Kalau klesotan. Nah, ini malah mungkin bisa jadi kekuatan Pak. Dari anak ini yang spesial berarti kira-kira kenapa itu kok klesotan kok malah bagus itu bisa dianalisa mungkin Pak Seto. Iya Pak, saya itu yang gumun Pak ketika dia tuh klesotan itu yo apa gitu, apa ya memang anu ya Pak yo memang harus duduknya harus klesotan ya iya, apa mungkin saya harus anu ya setting kelas itu ada kelas ada yang duduk, ada yang saya beri tikar atau karpet gitu mungkin ya. Berarti selama ini masih seragam ya Pak jenengan kalau mengajar gitu ya? Iya, masih duduk di kursi. Tapi iya ya, saya mikir mungkin gitu ya Pak ya. Itu saya ubah kelas saya itu ada yang duduk. Oh iya itu saya bisa ambil karpet itu Pak di kantor itu. Wah iya ya. Ya bagus itu Pak. Berarti ini sudah bisa jadi salah satu solusi yang bisa Pak Seto lakukan. Berarti kalau kesimpulan Pak Seto selama ini kalau anak ini mengerjakan klesotan, dia nggak ganggu temannya ya Pak ya? Enggak wong kalau klesotan itu ya meneng gelenuk gitu kok dia seneng gitu asik sendiri gitu loh Pak. Baik, berarti ini kan bisa jadi salah satu solusi ya Pak ya. Tapi seperti tadi saya sampaikan mungkin Pak Seto perlu menggali lebih lagi ya. Kira-kira gimana Pak menggali apa alasan utamanya gitu anak ini kok suka usilin temannya ya, selain tadi Pak Seto kan sudah dapat solusi itu mungkin kalau klesotan dia lebih konsentrasi, mungkin ada hal lain Pak Seto yang menarik yang mungkin bisa Pak Seto eksplorasi lebih lagi. Saya pikir dia itu Pak bosenan ya karena dia bisa teman-temannya yang lain nggak bisa gitu, terus dia itu bosen mungkin ya, atau mungkin memang harus saya beri pengayaan sendiri ya dia ya. Nah ini juga jadi solusi yang baik nih Pak Seto, artinya karena mungkin secara kognitif dia lebih pintar ya dari temannya ya, mungkin betul, dia jadi bosan itu kesimpulannya Pak Seto ini mungkin bisa jadi hal yang bisa ditindaklanjuti nih Pak. Nah kalau dari mata pelajaran yang lain gimana Pak selama ini Pak pengalamannya Pak Seto, cerita dari guru yang lain gitu. Kalau pelajaran yang lain itu tuh itu dia itu ya masalahnya sama. Tapi kan tidak semua guru itu menghargai anak yang klesotan ya. Saya memang harus berkomunikasi nih dengan guru-guru yang lain juga ini. Khusus untuk anak ini memang harus diberi pengecualian gitu ya. Masanya gini Pak, wong itu kalau dia tuh klesotan teman-temannya yang itu klesotan yuk banyak Pak. Tapi ya tenang semua Pak, itu anak-anak yang klesotan itu ya rata-rata juga hampir sama seperti dia. Berarti artinya ya, Pak, ya, menimbulkan kecemburuan dari teman-teman yang lain ya Pak? Enggak itu Pak, ya yang belajar duduk ya mau duduk dia nggak mau klesotan juga ada. Pernah tak tanya kamu mau klesotan enggak Re itu? Re itu nggak mau Pak, aku di atas saja aku suka sambil duduk gitu. Berarti memang aku harus ya Pak ya menyediakan itu ya. Berarti memang kalau dari percakapan saya dengan Pak Seto ini berarti kan
sudut pandang guru juga harus diubah ya Pak. Kalau selama ini kan memang kita pandang belajar ya harus di kursi gitu ya. Tapi tadi Pak Seto menyatakan ternyata nggak semuanya seperti itu ya. Iya ya Pak, saya juga baru tahu ini. Berarti Mungkin ini anak saya ini. Rencana aksinya Pak Seto tadi apa ya Pak ya tadi? Yang pasti aku mau pinjam tikar itu di kantor toh. Nanti saya setting kelas itu supaya juga ada yang bisa belajar di lantai gitu. Kalau di lantai kan kotor, saya pinjemin itu. Terus mungkin saya harus memberi pengayaan juga ya, mungkin karena dia kalau matematika itu memang pintar ya Pak. Pintar jadi mungkin bosen ya dia. Jadi saya harus berikan. Iya, dia butuh soal lagi yang mungkin lebih membuat dia tertantang. Selanjutnya saya harus berkomunikasi ini dengan guru-guru yang lain supaya mereka juga bisa memahami kenapa kelas saya itu saya beri tikar Pak. Biar tidak menimbulkan kecemburuan ya Pak ya. Iya Pak. Dan kira-kira Pak Seto mau langsung action kapan ini untuk masalah ini? Langsung aja besok Pak. Besok langsung tak action pas ada matematika besok itu. Berarti kebetulan jenengan wali kelasnya nggih Pak? Nggih. Besok coba saya action terus besok juga coba saya berbicara sama guru-guru yang lain kan ya sekalian saja, dan saya mungkin minta izin juga ke kepala sekolah kalau iya aku ingat ini. Gimana? Itu loh pembelajaran apa berdiferensiasi itu ya Pak ya. Betul. Ya coba memang aku mungkin harus komunikasi juga dengan kepala sekolah supaya legal gitu ya Pak ya. Ya tapi coba saya harus buat ini dulu Pak. Saya besok harus membuat pilot projectnya istilahnya gitu ya. Saya coba dulu, setelah itu saya komunikasi dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain Pak. Berarti ini banyak yang dilibatkan ini ya Pak Seto ya. Tadi siapa saja tadi? Ada kepala sekolah, anaknya, kepala sekolah, guru, Pak Bon Pak. Ya supaya dia juga bisa. Iya. Oke, nah pastinya nanti kedepannya pasti tetap ada masalah yang akan terjadi ya Pak. Kira-kira apa ini Pak ya hambatannya dari penanganan yang akan diberikan Pak Seto ini, kira-kira apa ini tantangannya? Kalau tantangan saya itu ya paling ini Pak, mungkin tidak banyak teman-teman guru yang bisa memahami itu ya. Ini mungkin saya perlu agak pelan-pelan memberi masukan. Saya mungkin harus memberi masukan, menyadarkan mereka ya. Saya harus belajar berdiferensiasi sehingga saya punya teori yang menguatkan pendapat saya ini Pak. Terus selanjutnya saya harus pikir hambatannya mungkin ke orang tua ya Pak ya. Ya karena kan orang tua itu kan taunya belajar tuh ya duduk di meja dengerin pelajaran, ngerjain tugas gitu ya. Tapi nanti kalau saya bisa ngerangkul kepala sekolah nanti kan ya saya bisa dibantu untuk menerangkan kepada mereka Pak. Berarti solusinya jenengan juga sudah dapat ya Pak ya. Itu tadi yang pertama. Iya Pak. Menerangkan kepada rekan guru dengan pelan-pelan gitu ya tadi. Terus kelihatannya harus gitu Pak. Orang tua juga gitu nggih. Iya Pak. Lewat kepala sekolah gitu ya. Iya, kelihatannya harus begitu. Oke. Berarti Pak Seto sudah bisa mengidentifikasi tantangan kedepannya bagaimana, termasuk solusinya. Ini berarti sudah ketemu ya Pak Seto ya? Iya. Pak orang kroso ya Pak, nggak kerasa ya Pak. Wah, saya sebetulnya yang tahu sendiri ya. Nah terus kalau saya tanya kok seberapa besar komitmennya Pak Seto untuk menghadapi anak yang pintar tetapi usil ini gimana nih Pak? Komitmen Pak Seto ini pasti tinggi nih ya? Kelihatannya memang harus tinggi Pak. Artinya begini, saya itu pengen semua murid saya itu dihargai karena keberbedaannya Pak. Saya pikir termasuk gaya belajar ya memang harus saya hargai. Artinya selama kelas saya setting dengan tidak melanggar etika dan aturan sosial masyarakat ya saya pikir oke aja wong toh juga tak pikir juga banyak anak-anak itu yang suka belajar glosor Pak ya mungkin. Berarti ini artinya komitmennya tidak cukup hanya Pak Seto juga saja, tetapi juga tadi melibatkan yang lain ya Pak ya. Betul ya, guru-guru juga yang lain juga perlu berkomitmen bersama. Ya,
Jadi tadi Pak Seto sudah bisa mencari dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan ini, Pak. Pasti kita juga mungkin tidak hanya di kelasnya Pak Seto ya, mungkin akan ketemu juga di kelas-kelas yang lain siswa pintar, tetapi secara attitude kok ada yang berbeda. Ini harus kita sama-sama cari solusinya ya, Pak ya. Iya. Dan saya pikir ya Pak, solusinya itu tadi Pak yang sudah saya sampaikan. Wah, itu saya lakukan besok itu Pak, tenan itu. Wah, saya tetap ikut bahagia Pak kalau Pak Seto bisa menemukan tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan Pak Seto. Kira-kira bagaimana cara Pak Seto untuk mengatasi siswa yang pintar tetapi suka usil tadi? Kalau boleh diingatkan lagi apa saja tadi Pak? Itu saya mau menciptakan kelas lesehan Pak, itu yang pertama. Yang kedua mungkin nanti ada pengayaan. Tapi sebelum itu saya akan berbicara dengan guru, menyadarkan, memberikan masukan, penyadaran itu. Kemudian saya juga berkomunikasi dengan kepala sekolah Pak, supaya saya juga mendapat dukungan. Kalau saya sendiri ya mesti nggak dapat dukungan gitu loh Pak. Oke, wah saya mengapresiasi ini 2 jempol untuk Pak Seto karena sebenarnya segala permasalahan itu ada solusinya, dan sebenarnya dari dalam diri kita masing-masing itu juga bisa mendapatkan solusinya. Tetapi ya saya bersyukur saya bisa menjadi perantara, artinya membukakan jalan sedikit. Pak Seto sudah luar biasa, bisa menganalisa apa yang jadi kebutuhan bakal solusi. Saya doakan sukses Pak untuk masalah ini bisa teratasi, anaknya juga bisa tertangani dengan baik, artinya tidak dicap jelek oleh guru-guru yang lain juga. Iya betul, iya. Karena anak ini. Saya terima kasih loh Pak Kris ini. Kalau nggak ada Pak Kris ini pikiran saya nggak terbuka. Sama-sama Pak, ini mari kita lanjutkan makan baksonya, ini udah dingin deh. Iya Pak Kris yo. Yo makan bakso. Terima kasih loh Pak. Sama-sama. Ini yang terakhir saya, tenang aja, pesan lagi juga boleh. Selamat melanjutkan Pak. Terima kasih traktirannya. Yo Bu. Yo makan. Monggo. Oke, Pak Seto, Pak Christian. Kegiatan coachingnya sangat luar biasa aja Pak. Pak Seto sudah dapat pencerahan ini tadi? Wah, sudah cerah benderang-benderangnya Bu. Alhamdulillah. Baiklah, Pak Kris, Pak Seto. Tadi pada awal kegiatan saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi. Nah, ini tiba saatnya saya juga akan melakukan kegiatan pasca observasi, nggih. Setelah Pak Kris melakukan kegiatan coaching tadi, saya masih ada beberapa pertanyaan ini Pak Kris, tapi tidak banyak, nggih. Yang pertama, apa yang sudah Pak Kris lakukan pada saat Pak Kris melakukan kegiatan coaching terkait dengan indikator tercapaian yang diharapkan? Saya sudah berusaha melakukan coaching, mengikuti yang pertama alur tirta, yaitu dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, perencanaan aksi, dan juga secara bertanggung jawab. Nah, alur tersebut saya harap bisa membantu Pak Seto itu dalam menyelesaikan permasalahannya sehingga lebih leluasa menemukan solusi-solusinya. Itu Bu Ari. Mantap, luar biasa. Oke Pak Kris, menurut pengamatan saya kegiatan coaching yang dilakukan Bapak tadi sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sesuai dengan prinsip alur tirta. Pak Kris juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Seto bisa menemukan solusi untuk permasalahannya yang dihadapi. Coaching juga melakukan kemitraan yang sangat baik sekali dengan coach tadi nggih saya lihat nggih. Kemudian pertanyaan yang terakhir nggih Pak Kris nggih, kompetensi apa yang Pak Kris kembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang sudah dilakukan ini tadi? Ya, saya ingin lebih lagi mengembangkan pemahaman saya tentang alur tirta, khususnya mungkin menambah pengalaman ya, karena kalau namanya coaching ini sekali 2 kali mungkin masih belum terbiasa, artinya masih harus sesuai urutan seperti itu. Tetapi mungkin
kalau semakin lebih banyak pengalaman yang saya miliki, saya anggap nanti dalam melakukan coaching akan semakin lebih baik lagi, semakin lebih mengalir. Begitu juga tidak hanya kepada rekan guru, tetapi mungkin juga kepada siswa juga. Gitu Bu Ari. Berarti intinya dengan menambah jam terbangnya aja Pak. Leres. Bagus sekali. Baiklah Pak Kris, demikian observasi yang bisa saya lakukan. Selamat sore untuk Pak Kris dan Pak Seto. Kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Izin out G. Oke, selamat siang Pak Seto. Selamat siang Pak Christian, apa kabar? Baik Pak, semoga Pak Seto juga sehat. Puji Tuhan sehat Pak Christian. Bu Ari juga sehat ya. Sehat Pak Christian. Ya, siang ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Ini Pak Seto sebagai coachnya dan Bu Ari sebagai coachingnya. Nah, sebelum mulai kegiatan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan karena ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan khususnya kepada Pak Seto ini sebagai coach dalam melakukan kompetensinya. Nah, ini pada kesempatan ini saya Christian sebagai observer ini akan mengamati dan menilai berjalannya kegiatan coaching. Apakah sudah berjalan sesuai dengan alur tirta yang sudah sama-sama kita pahami atau belum. Bagaimana Pak Seto memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachingnya yaitu Bu Ari. Kemudian bagaimana coachingnya menanggapi ataupun merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, yang diutamakan dalam kegiatan coaching ini mohon kembali diingat ya adalah prinsip kemitraan. Itu juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachingnya. Nah, berikut beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Seto. Ini yang pertama Pak, ini kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Seto kembangkan pada coaching pada siang hari ini? Iya Pak Kris, yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini adalah kehadiran penuh ya. Terus kemudian saya mendengarkan dengan aktif, artinya tidak hanya mendengar tapi saya mendengar dengan aktif. Kemudian saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Seto. Untuk yang kedua pertanyaannya, kompetensi mana yang secara spesifik akan ingin diobservasi oleh Pak Seto ini dari coachingnya? Saya ingin mendengarkan aktif Pak, artinya begini, bagaimana saya bisa mendengarkan aktif sehingga si coach ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Pak. Tentu saja mendengarkan aktif dan juga ada yang dinamakan sebagai pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya juga harus memancing coach saya supaya coach saya ini bisa menemukan jawabannya sendiri. Jadi tidak dari saya tetapi dari si coach itu sendiri. Begitu Pak. Oke, baik Pak. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir sebelum memulai sesi coachingnya. Indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Pak Seto dalam proses coaching ini? Intinya adalah saya ingin coach saya bisa menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalahnya sendiri Pak. Dan saya pikir itu lebih efektif dalam menyelesaikan masalah psikologi. Baik Pak Seto, mungkin itu cukup pertanyaan saya sebagai praobservasi. Silakan Pak Seto untuk bisa mulai kegiatan coachingnya bersama Bu Ari. Izin off kamera nggih, monggo. Iya Pak. Iya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Seto. Waalaikumsalam Bu Ari, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mantap. Gimana Bu Ari? Ini kok tumben nemui saya, ini ada apa ini? Iya Pak, sebetulnya saya pengen ketemu Pak Seto udah dari kemarin, cuma kebetulan belum ada kesempatan saja. Ini alhamdulillah ada kesempatan bisa
ketemu Pak Seto, saya berharap nanti kita bisa saya bisa ngobrol banyak dengan Pak Seto karena saya ada sedikit apa ya Pak, masalah nih. Nggih. Masalah apa toh Bu? Jenengan tuh masa yang cerianya gitu kok punya masalah itu gimana itu? Gini Pak, ini kaitannya dengan pembelajaran saya di kelas. Saya kan mengajar mapel IPS deh. Mapel IPS, ini siswa saya itu sering mengantuk dan kurang antusias, kurang antusias atau kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas 7 siswa kayaknya kurang semangat kadang itu juga ada yang tertidur tuh mungkin terus beberapa tidak fokus pada pembelajaran saya lebih kalau IPS-nya itu ada di jam-jam terakhir di jam 7-8 gitu Pak. Jadi tujuan pembicaraan kita nih Bu, Ibu ini ingin agar pembelajaran di kelas Ibu, yaitu pembelajaran IPS itu anak-anaknya tidak pada ngantuk, anak-anaknya tidak pada lemes, tetapi antusias dan aktif begitu ya Bu ya? Iya. Saya itu inginnya anak-anak antusias Pak. Jadi saya ingin menemukan hal baru dalam pembelajaran di kelas saya agar siswa saya itu semangat, antusias terhadap pelajaran IPS jadi tidak seperti monoton yang selama ini di kelas saya. Oh gitu. Jadi pengennya pembelajaran itu gimana membuat pembelajaran itu dengan sadar, berarti Bu Hari sadar bahwa sebetulnya karena pembelajaran yang kurang variatif itu menyebabkan anak-anak menjadi ngantuk dan lain sebagainya gitu ya Bu ya? Mungkin begitu Pak. Mungkin begitu ya. Kalau saya boleh tanya ini Bu, kalau dalam skala 1 sampai 10 ini kira-kira Ibu ini berada di level atau di angka berapa ini mengajarnya? Berapa ya Pak? 6 mungkin ya Pak ya. Kalau level 8 mungkin siswa saya sudah tidak mengantuk ya. Oh gitu ya. Terus Ibu pengennya jadi level berapa ini Bu? Jadi angka berapa? Bilang dong Pak kalau bisa. Keren. Nah ini kan berarti Ibu sudah hebat ini. Ibu sudah punya keinginan untuk maju dan saya pikir luar biasa dan saya sangat menghargai itu Bu Hari. Nah Bu Hari, saya ingin tanya nih, kalau Ibu punya pemikiran Ibu, kira-kira itu pengen Ibu itu kelasnya mau dibuat seperti apa gitu, sehingga kelas itu atau cara itu bisa menjadi kekuatan Ibu, ciri khasnya Ibu dalam mengajari IPS sehingga siswa itu menjadi antusias Bu. Saya pengennya ini Pak, ada perubahan pada pembelajaran saya sehingga murid itu lebih semangat, lebih antusias. Apa ya Pak? Mungkin saya perlu merubah pola metode pembelajaran saya yang mungkin buat anak-anak itu sangat monoton Mungkin saya pengen menggunakan ini Pak, metode pembelajaran seperti apa ya? Problem based learning, tapi menggunakan media yang bisa interaktif gitu loh, bisa membangkitkan keaktifan anak. Saya ingin mencoba ini Pak, menggunakan map mapping sehingga anak-anak diberi kesempatan nanti menggunakan Android. Kalau Android ini kan pasti menarik untuk anak-anak jadi harapan saya siswa bisa aktif dan lebih berkreasi, tidak hanya sekedar pasif menjawab pertanyaan dari saya. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan ya pembelajaran begitu Pak. Wah hebat ini Bu. Nah ini Bu, Ibu kan tadi mau menggunakan map mapping ini artinya Ibu ingin mengubah pembelajaran IPS yang ya selama ini kan kesannya gitu membosankan dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Iya, lebih-lebih kalau jam-jam terakhir gitu, jam 7-8 gitu. Iya betul. Ya apalagi motivasi anak itu untuk belajar tuh kadang rendah kok Bu ya. Ya jadi Ibu pengen
pengen anak-anak ini menjadi lebih antusias. Nah, Ibu, peluangnya apa sih Bu kalau bikin ini mapping ini, peluangnya jenengan itu apa? Mungkin nggih Pak nggih. Ini termasuk harapan saya juga. Jadi dengan menggunakan mapping tadi, saya berharap siswa bisa terlibat aktif, asik gitu loh Pak. Kalau kita bahasa Jawa itu nyenuk gitu loh, nyenuk dengan individu atau kelompoknya gitu ya. Sehingga dari kegiatan ini akan merangsang kreativitas anak, karena anak tidak hanya pasif menjawab pertanyaan dari saya, tapi anak akan menemukan sesuatu melalui kreativitasnya, seperti membuat gambar, poster, infografis, mungkin PowerPoint, menggunakan Canva dan lain-lain, dan anak bisa menjelaskan nanti hasil karyanya tersebut, sehingga kemampuan berpikir anak juga lebih meningkat. Jadi tidak hanya kreatif dan asik, tapi juga diharapkan kemampuan berpikir anak juga meningkat. Itu kan seperti itu Pak. Iya, betul. Itu kan tadi Ibu Aris sudah sampaikan, apa yang barusan disampaikan itu kan baru angan-angan Ibu, baru kepinginan gitu ya, keinginan. Nah, sekarang saya mau tanya nih Bu, ini solusi konkretnya apa nih Bu? Di kelas itu Ibu mau bagaimana? Rencana solusinya aja Pak Ji. Rencana solusinya tuh mau gimana? Kita mengarahkan aja ya, menuntun, mengarahkan atau membimbing anak untuk aktif, kreatif, menggunakan metode yang melibatkan keaktifan siswa dan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Salah satunya mungkin mapping itu Pak Nggih. Ya, mapping itu ya menarik sehingga mereka berpikir toh nggih Bu nggih. Tidak hanya satu pihak tetapi dua pihak juga belajar termasuk siswa. Wah, luar biasa ini yang sudah Ibu rencanakan, solusinya juga sudah oke nih. Nah, ini pertanyaannya nih tinggal nih, itu mau lakukan kapan Bu? Kalau bisa mungkin minggu depan Pak. Jadi minggu ini saya harus merencanakan dengan baik supaya minggu depan mungkin saya sudah memulai actionnya bersama anak-anak ya Pak, supaya anak-anak ini ya itu tadi bisa pembelajarannya lebih menarik gitu. Mantap ini Bu artinya. Iya, mungkin selama ini pembelajaran saya monotonnya mungkin karena masih berpusat pada guru nggih, belum student center gitu mungkin nggih. Nggih, wah luar biasa ini Bu. Ini Ibu, saya sangat salut ini karena Ibu sudah benar-benar merencanakan minggu depan, dan ini saya pikir saya tunggu ya Bu ya. Perkembangannya nanti saya diceritani lagi. Kira-kira kalau menggunakan mapping ini, kira-kira bagaimana ini? Apakah ada peningkatan atau tidak? Nah, saya yakin Ibu bahwa sebuah niat baik itu kan biasanya tidak berjalan dengan baik pada awalnya. Pasti ada hambatan-hambatannya. Kalau Ibu mengenali hambatan-hambatan, menganalisa hambatan yang mungkin saja harus dihadapi Ibu dalam Ibu merencanakan pembelajaran yang menarik ini, apa kira-kira Bu? Apa ya Pak? Iya, saya yakin pasti ada hambatannya. Mungkin ini ya Pak, karena saya tadi mengharapkan siswa saya untuk lebih aktif, jadi konsekuensinya mungkin kelas akan sedikit gaduh ya Pak, sedikit ramai gitu nggih, karena anak mungkin lebih aktif dari biasanya nggih, sehingga beberapa anak dengan kegaduhan ini mungkin merasa terganggu. Nah, mungkin kendalanya seperti itu Pak. Kalau memang merasa terganggu, kira-kira mungkin bagaimana? Itu akan memberikan penyadaran juga kepada siswa-siswa yang lain begitu, supaya mereka juga ikut aktif atau bagaimana? Ini kan proses nih Pak, ini proses, mungkin anak-anak yang merasa terganggu ini pada awalnya mungkin belum terbiasa nih, tapi ini juga pinter-pinternya saya sebagai penuntun mereka, jadi saya juga harus bisa mengendalikan, mengelola kelas supaya kelas ini aktif tetapi tidak mengarah kepada hal yang gaduh, sehingga
meskipun aktif, tapi kelas dalam keadaan kondusif gitu. Wah, luar biasa ini Bu. Artinya memang Ibu ini sudah sangat berkembang pemikirannya, dan saya menghargai itu semua Bu Ari, luar biasa. Nah Bu Ari, ini tinggal komitmennya Bu Ari itu bagaimana? Sudah sampai mana nih komitmennya? Apa sih komitmennya Bu Ari ini untuk mencapai itu? Oke, ini ya Pak, karena saya punya harapan dengan siswa-siswa saya, berarti memang saya harus menanamkan komitmen dalam diri saya bahwa saya harus mau merubah model pembelajaran saya yang selama ini mungkin cenderung monoton, kurang melibatkan siswa, sehingga siswa saya banyak yang mengantuk, dengan lebih mengembangkan potensi saya untuk memodifikasi dan mengembangkan model pembelajaran menggunakan media-media interaktif yang lebih menarik untuk anak-anak, begitu Pak. Hebat sekali. Komitmen Ibu sudah menunjukkan komitmen yang matang Bu, kalau saya lihat, dan saya pikir itu menjadi modal utama bagi Ibu untuk membuat siswa-siswa Ibu semuanya mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Dan itu luar biasa Bu. Terima kasih, saya juga banyak belajar ini dari Ibu ya. Nah Ibu, nggak mungkin dong Ibu bekerja sendiri ini. Kira-kira pihak-pihak mana saja sih yang perlu dilibatkan oleh Ibu untuk dapat melaksanakan rencana Ibu ini? Oh iya dong Pak, ini saya untuk melaksanakan aksi rencana saya ini memang saya harus menggandeng terutama rekan sejawat ya, mungkin dengan diskusi, bertukar pikiran, masukan tentang metode-metode pembelajaran yang menarik, model-model pembelajaran yang menarik. Intinya saya harus banyak belajar serta mau menerima masukan-masukan dari teman Pak. Saya yakin teman-teman saya di sini itu lebih sudah mendahului saya ya, belajar dengan model-model pembelajaran yang lebih menarik Pak, yang bisa diimplementasikan di kelasnya. Iya, berarti Ibu akan juga melibatkan rekan-rekan sejawat, tidak hanya memberi tahu bahwa Ibu sudah akan menggunakan metode baru, tetapi juga Ibu bisa belajar dari rekan-rekan lain yang lebih dulu melaksanakan pembelajaran-pembelajaran yang menarik, begitu ya Bu ya? Iya. ATM Pak, kalau boleh Pak. ATM ya, amati, tiru, modifikasi, gitu Bu. Ya. Kalau saya lihat memang, saya lihat Ibu juga dari awal sudah menunjukkan kematangan rencana, dan tadi juga sudah Ibu tunjukkan ya, bahwa Ibu akan melakukan tindak lanjut, toh nggih? Tindak lanjutnya, kalau tidak salah Ibu ingin segera mengaplikasikan rencana ini minggu depan, karena mungkin jadwal Ibu minggu depan ya, supaya rencana yang sudah Ibu lakukan ini dapat lebih matang dulu gitu. Ya, Ibu luar biasa, dan saya pikir cara Ibu menyadari apa yang kurang di dalam kelas, kemudian Ibu ingin membuat anak-anak ini menjadi aktif, penuh inisiatif, dan menjadi lebih senang gitu ya ketika belajar IPS dengan menggunakan mapping ya Bu ya. Dan kemudian Ibu juga ingin melibatkan pihak-pihak lain, terutama rekan guru, supaya Ibu juga bisa berbagi, Ibu juga bisa mendapatkan ilmu baru dari teman-teman guru yang lainnya. Nah ini Ibu sudah melaksanakan sebuah tindakan kolaborasi. Dan memang benar Ibu bahwa di dalam pembelajaran kita harus bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain agar pembelajaran kita juga dapat berjalan dengan baik. Wah, luar biasa, dan saya lihat Ibu sudah tahu jawaban dari keresahannya Ibu kan? Nah ini karena saya ngobrol sama Pak Seto. Saya enggak ngobrol ya. Saya mungkin belum bisa menemukan solusinya ya. Kadang memang Pak, memang kadang itu kita perlu berdiskusi, ngobrol dengan teman, dengan rekan gitu, untuk ya menemukan solusi-solusi masalah pembelajaran seperti yang saya hadapi seperti ini. Saya juga tidak mengira Pak, dengan ngobrol bersama Pak Seto kok saya tadi ada
sedikit gagasan, oh harus seperti ini gitu ya Pak ya. Harapannya sih saya bisa mengimplementasikan rencananya tadi ya Pak nggih. Iya Bu. Seperti Dan itu. iya, dan mungkin suatu saat nanti saya juga butuh bantuan Ibu ini. Supaya saya juga mau curhat-curhat tentang kelas saya, bagaimana. Boleh ya Bu ya? Oh iya Pak, boleh. Wah, nanti kapan-kapan kita berdiskusi sama-sama, kita membangun sekolah kita supaya sekolah kita ini menjadi sekolah yang lebih baik toh Bu ya. Murid-muridnya antusias, murid-muridnya senang belajar, datang ke sekolah, dan mereka bahagia gitu ya. Wah, luar biasa Bu. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya Bu ya. Kalau saya suntuk nanti, kalau saya juga punya masalah, saya nanti juga curhat ini sama Bu Ari nih supaya saya juga bisa dapat solusi. Ya gitu ya Bu ya. Terima kasih Pak Seto, karena saya ngobrol dengan Pak Seto saya mendapatkan pencerahan juga solusi untuk masalah pembelajaran saya. Sekali lagi saya haturkan terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Insya Allah nanti di lain waktu kita bisa mengobrol lagi. Demikian ya Pak Seto. Ya, baik Bu. Nggih Ibu, matur nuwun. Saya tak kembali ke kelas dulu. Monggo. Rumiyin. Baik Pak Seto dan Bu Ari, saya tadi tertarik sekali mengikuti diskusi coaching dengan tema anak yang tidak semangat dan sering mengantuk dan kurang fokus pada pembelajaran IPS gitu. Dan tadi Pak Seto sudah memberikan beberapa pertanyaan dan juga sudah sama-sama diskusi tentang solusinya. Nah ini pertanyaan saya nih Pak Seto, dari tujuan yang ingin dicapai Pak Seto tadi di awal, kira-kira seberapa yang sudah tercapai dari coaching kali ini? Ya, yang sudah tercapai, mic saya sudah didengar ya Pak ya? Aman Pak? Cek. Jelas Pak, Cek. jelas. Ya, yang pasti saya sudah bisa membuat Bu Ari dapat menemukan solusinya sendiri Pak Chris. Dengan saya pancing ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saya pikir, dan dengan alur Tirta saya juga bisa mengidentifikasi, menanyakan tujuan, ada sudah perencanaan aksi, sampai dengan tanggung jawabnya Pak. Dan alur Tirta ini membantu Koci yang saya sampaikan tadi, saya menggunakan pertanyaan menggunakan alur Tirta ini, membantu Koci ini untuk lebih leluasa menemukan jawabannya sendiri gitu Pak. Ya luar biasa ya, tadi saya juga mengikuti pembicaranya, asik karena tidak ada yang istilahnya Pak Seto itu memberikan solusi langsung ya, tetapi memang menggali potensi yang ada di Bu Ari, bagaimana bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Begitu juga sudah mengikuti alur Tirta yang ada, mulai dari tujuan sampai bagian akhir tanggung jawab itu juga sudah terlewati semua. Nah ini merupakan hal yang baik, apalagi juga tadi menerapkan prinsip-prinsip kemitraan, artinya tidak merasa lebih unggul tetapi setara seperti itu. Nah pertanyaan terakhir Pak untuk menutup sesi observasi pada siang hari ini, kira-kira nih untuk ke depan kompetensi apa yang Pak Seto ingin kembangkan berdasarkan pengalaman coaching pada siang hari ini? Yang pasti saya ingin lebih memahami alur Tirta Pak. Artinya begini, bahwa saya ingin bagaimana alur Tirta ini membantu saya dalam mengcoach atau mengcoach coach ya. Memang seringkali di kantor itu banyak juga yang mencoba ngobrol soal itu, dan Tirta ini memberikan insight baru ya, wawasan baru kepada saya tentang bagaimana seharusnya saya bisa mengembangkan potensi-potensi coach saya. Dengan berjalannya waktu sih sebenarnya saya berharap saya bisa mengembangkan alur Tirta ini menjadi lebih smooth ya, lebih mulus gitu ya. Karena saya tidak ingin juga terjebak pada template-nya Tirta itu Pak. Artinya supaya ngobrolnya juga lebih asik ya Pak, lebih santai, tetapi
juga tidak meninggalkan konsep utama Theta itu sendiri. Dan saya pikir memang saya membutuhkan banyak sekali waktu, istilahnya jam coaching hour-nya saya ini memang harus diperbanyak supaya saya juga bisa mendapatkan banyak pengalaman. Dari pengalaman itu kemudian saya bisa banyak belajar untuk mengembangkan skill coaching saya, Pak. Begitu, Pak. Baik, Pak Seto, terima kasih. Ini juga sebuah pengalaman yang menarik buat saya. Dan benar yang disampaikan, semakin sering kita melakukan coaching, pastinya kita akan semakin lebih baik lagi dalam melakukan coaching kepada teman atau bahkan kepada murid-murid kita. Mungkin seperti itu sesi coaching dan juga observasi pada siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih Pak Kris. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Monggo. Sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa Pak Kris. Terima kasih Bu Ari.